Aku udah selesai olahraga. Olahraganya cuma sebentar, cuma 1 jam doang. Mungkin tadi itu kayaknya tadi itu cuma 250 kalori. Karena apa? Treadmillku tiba-tiba error. Mungkin karena dia udah lelah ya, menanggung beban hidupku. Aku istirahat nih. Aku sebenarnya udah capek banget karena dari pagi aktivitas seharian. Aku di kamarnya anakku. Ini bank apa bang bed gitu, bang bed, nggak ngerti lah apa namanya, kasur tingkat. Kirana di atas, Arjuna di bawah. Aku sedih, treadmillku error. Tiba-tiba tadi hampir jatuh aku, tiba-tiba dia berhenti mendadak. Mudah-mudahan dia nggak rusak ya. Kalau rusak kan aku bingung mau olahraga pakai apa ya. Mungkin next dikurangi deh, 1 jam aja olahraga di treadmill. Kayaknya dia udah lelah gitu, karena treadmill itu sudah lama banget ya, sejak tahun, aku beli itu tahun berapa dia deh. Aku lupa beli tahun berapa ya. Kayaknya mulai tahun aku olahraga itu ya udah lama ya, sebelum aku lulus S3. Aku sebelum lulus S3 itu sudah mulai olahraga, cuma mulai kan gemuk lagi kan. Kayaknya aku olahraga itu mulainya tahun 2020 ya kayaknya ya. Kemudian sempat off sampai lulus S3 tahun 2023 gitu. Sempat off kok. Oh, aku pernah olahraga dari 2020 sampai 2022. 2 tahun. Off-nya itu dari 2022 sampai 2023. 2022 kan aku habis cerai dan orang tua sakit sama ujian S3, jadi off dulu 1 tahunan gitu ya. Mulai off-nya tuh kayaknya Februari gitu ya. Februari off tuh mulai jarang gitu olahraganya. Februari 22 sampai April 2023. Jadi hampir 1 tahun ya off. Udah lama itu treadmillnya ya, mudah-mudahan nggak rusak sih ya. Kalau rusak ya mampus aku. Mungkin karena dia udah mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan ya, aku mungkin mulai Sabtu besok ya aku olahraganya mungkin 1 jam aja. Aku masih memikirkan protokolnya kalau cuma 1 jam itu. Mungkin hanya jalan aja kan, karena aku itu kan di treadmill itu sudah ada gerakannya ya. Aku tuh treadmill tuh nggak cuma jalan aja, ada senamnya, ada gerakannya, dan itu ada setnya. Sudah ada setnya berapa kali gitu. Jadi ya kalau misalnya dikurangi banyak jadi 1 jam, yaitu ya mungkin cuma jalan sama jogging aja isinya treadmill. Mungkin gitu aja sih, mulai mengurangi, karena aku juga kalau semakin berat olahraganya itu semakin craving. Jadi aku ini kan sudah berapa minggu ini rutin olahraganya ya, dari minggu lalu, kemudian minggu sekarang ya masih rutin. Itu malah naik berat badannya ya. Mungkin karena stres, banyak aktivitas, kemudian banyak energi yang dikeluarkan, otomatis kan butuh energi lebih banyak lagi gitu. Aku maunya tadi udah nggak mood olahraga tadi itu, karena banyak masalah ya, banyak yang aku pikirkan. Yang pertama tadi tuh udah mau tidur, aku nunggu. Jadi tadi pulang kantor itu kan jam 1 jam 1 masih di kantor. Kemudian pulang itu jemput Arjuna, kemudian pulang makan dulu, kemudian ngurusin makannya Arjuna, kemudian jemput Kirana, terus ngantar Arjuna bola. Nah maunya kan waktu nunggu Arjuna bola itu kan aku tidur dulu di mobil. Ternyata Yandi telepon ada yang mau kasih DP rumahnya. Aku bilang gini, kalau belum pasti untuk deal-dealan kondisi rumah itu jangan DP dulu gitu.
hati-hati kalau mau ngedil harga sewa itu ya, karena pengalaman aku itu kalau kita mau nyewakan itu jangan iya-iyain aja gitu. Jadi kalau ngontrakin rumah itu sebaiknya ya apa kondisi yang ada di rumah pada saat itu, yaitu harga yang kita sewakan. Kalau misalnya dia request ini itu dipikirkan lagi biayanya gitu loh. Kalau misalnya request ini diganti itu kita harus panggil tukang, terus kemudian hitung perkiraan biayanya berapa. Nah, kalau misalnya nih ya untuk biaya servis habisnya 10 juta. 10 juta itu nanti dijadikan DP gitu loh. Karena apa? Karena dia yang minta servis kan gitu. Karena nggak semua orang minta servis, jadi orang yang mau nyewa itu kan beda-beda requestnya. Jadi apa yang dia minta itu kita perhitungkan biayanya, dihitung. Itu yang dijadikan pertimbangan deal-deal harga. Dan kalau misalnya ada servis itu kan ada biaya yang dikeluarkan ya. Itulah yang nanti dijadikan DP, dalam artian aku mau ini diservis, oke, kamu harus kasih DP misalnya 10 juta gitu ya. 10 juta itulah yang kita pakai untuk biaya servis gitu loh ya. Jadi nggak rugi gitu, kita hitungannya nggak rugi gitu. Jadi bisa aja kita harga itu kita nggak turunin gitu. Misalnya Yandi bilang dapat harga, dia pasang harga 70 juta nego ya. Aku bilang tuh mepet banget. Yang pas tuh emang 80 juta. Soalnya kan eh, ya mesti diservis kan gitu loh. Rumah itu pasti perlu diservis ya. Kalau disewain itu pasti ada aja yang perlu diservis. Itu harus di luar biaya sewa gitu loh. Ngerti? Jadi kita harus ambil bersih. Bersih dan perjanjian dengan yang sewa bersih, dan tidak ada biaya yang dikeluarkan pada saat ditempati oleh penyewa. Itu pastikan ya, itu harus ada perjanjiannya di atas materai ya, di atas materai, dan harus ada saksi 2 orang minimal ya, karena bahasa hukumnya begitu ya. Hukum itu kuat kalau ada saksi 2 orang minimal gitu ya. Kalau cuma tanda tangan di materai itu nggak ada fungsinya ya gitu, harus ada saksinya. Aku sih pengalaman gitu ya, diajarin pengacara aku gitu. Jadi benar-benar ngontrain rumah itu harus dipikirkan, kalau enggak ya biarin aja rumahnya gitu. Aku pikir biarin, paling ya mungkin sebulan sekali dibersihin gitu aja, daripada gimana-gimana gitu ya. Kalau misalnya kita punya dana lebih, terlalu berlebihan, baru kita perbaiki gitu. Punya dana nganggur banget lah gitu, baru kita perbaiki. Karena renovasi rumah itu biayanya besar, apalagi sekarang ekonomi sulit ya gitu. Jadi biaya besar, belum tentu laku ya, itu yang perlu dipikirkan gitu. Makanya aku tuh nggak pernah servis rumah dulu terus baru disewakan, enggak, rugi ya. Aku ya tergantung jodohnya ya, jodohnya minta apa itu yang ku penuhi ya. Jodohnya minta apa itu yang ku penuhi, tapi harus dihitung, berapa kira-kira habis biayanya. Itu harus di luar biaya yang kita sewa gitu loh, yang kita mau ambil gitu ya. Karena kan rumahnya juga lumayan ya, 2,5 are, artinya arealnya ya lumayan, kemudian sudah ada fasilitasnya gitu ya. Jadinya ya lingkungannya juga nyaman, nggak banjir. Aku kan nggak pernah punya rumah yang banjir, di lokasi yang banjir tuh nggak pernah. Semua rumahku di Surabaya itu ada 4 rumah itu nggak ada yang banjir. Di Bali 2 rumah ini nggak ada yang banjir. Jadi lokasi udah oke banget. Udah semua rumahku di Surabaya, Bali, Surabaya, Jakarta itu semua lokasinya strategis. Ya. Gitu. Makanya semua dikontrakin tuh laku semua. Gitu. Karena strategis. Lokasi strategis dan bebas banjir. Itu nilai lebihnya. Ya, aku sih bilang ke pegawai itu, ke Yande bilang nggak apa-apa, nggak usah buru-buru deal itu, karena rumah itu jodoh-jodohan, ada jodohnya. Aku percaya itu, apalagi ini kan baru keluar ya yang kemarin itu ya. Memang ada beberapa yang perlu diperbaiki karena rumahnya kan sudah lama ya, itu dari tahun 2015, udah 10 tahun, banyak yang perlu diservis gitu. Oke, aku habis ini mungkin mandi, istirahat awal.
Tapi paling tidak sudah berkeringat itu udah bagus ya gitu. Jadi sekarang olahraga aku tuh aku karena udah ketagihan belajar untuk eh, nggak nggak ketagihan olahraga. Artinya olahraga ya secukupnya aja ya gitu. Yang penting inget restriksi kalorinya. Kalau olahraga aja nggak restriksi kalori itu percuma, malah naik berat badannya gitu. Karena aku biasanya besok tuh kalap makannya. Kemudian yang kedua ya aku mikirin anakku mau masuk kuliah ya itu konflik lagi sama mantan suami ya gitu. Ya emang nggak selesai konfliknya. Aku daripada gitu ya udah aku nggak ambil pusing dah, ya udah diurus sama bapaknya aja kuliahnya. Itu aku lepas tangan lah gitu, aku pasrah aja, percayalah gitu ya. Diurus dengan baik sama bapaknya. Kalau bapaknya nggak mau emaknya ikut campur ya udah nggak usah diurus gitu. Itu aja sih yang bikin bad mood hari ini. Apalagi ya, itu dua itu aja sih gitu. Jadinya tadi nyaris gagal, tapi Astungkara berhasil tadi 1 jam ya kayaknya, ya 1 jam ada 60 menit 250 kilokalori, lumayan kan. Tapi biasanya kan 850 kilokalori ya, jadi udahlah biarin aja. Okay, bye. Keep happy, keep healthy, and beauty all the time.